Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun pokok materi pada pembelajaran kali ini adalah tentang teks cerpen. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 2. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek melalui model pembelajaran blended learning dengan teliti. 2. Siswa mampu menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek melalui model pembelajaran blended learning dengan percaya diri. 3. Siswa mampu membandingkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek melalui model pembelajaran blended learning dengan teliti. Dan yang terakhir, siswa mampu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek melalui model pembelajaran blended learning dengan percaya diri. Materi yang pertama adalah pengertian cerpen. Cerita pendek biasa disingkat dengan cerpen. Adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas dengan berbagai konflik dan solusinya. Adapun unsur-unsur cerpen ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen ada 7. 1. Tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Latar. 4. Alur. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Dan yang ketujuh gaya bahasa. Adapun unsur-unsur ekstrinsik cerpen ada 3. Yang pertama, riwayat hidup penulis. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Dan yang terakhir, nilai atau norma di masyarakat. Adapun penjelasan dari unsur intrinsik, yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam cerpen ada 3. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita, biasanya berkarakter baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita, biasanya berkarakter jahat. Dan yang terakhir adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Selanjutnya, latar. Latar dalam cerpen terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, latar tempat, yaitu menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. 2. Latar waktu, yaitu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Dan yang ketiga, latar suasana, yaitu menjelaskan gambar suasana dalam sebuah cerpen. Selanjutnya, alur. Alur dalam cerpen terdiri dari 3 macam. Yang pertama, alur maju, yaitu cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. 2. Alur mundur, yaitu cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. 3. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur.
Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen itu adalah sudut pandang. Sudut pandang orang pertama adalah Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen adalah sudut pandang. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau bisa juga menggunakan nama tokoh. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita yang ditulis. Terakhir, unsur intrinsik cerpen itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Pokok bahasan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen yang dibahas kali ini ada 3. Yang pertama, riwayat hidup penulis. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Dan yang terakhir, nilai dan norma di masyarakat. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat bagi kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.